Tuhan, ini pujian yang lahir dari kerinduan kami kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati dan diri kami, membuka hidup kami kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan berkarya penuh melalui kebenaran firman-Mu yang absolut tanpa ada salah itu, menyapa kami, membentuk kami, bahkan memperkenankan kami memperbarui hidup dan iman kami. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami pagi ini, menjelang siang ini. Dan kami rindu, kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pendengar dan pelaku yang setia dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita buka Alkitab kita bersama dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Saya membacanya dengan bersuara dari sini. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya, menyimak bagian ini dengan baik. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengawali khotbah pada hari ini dengan saya punya kisah di masa kecil yang bagi saya kisah yang berkesan dan unik untuk tidak mungkin terlupakan. Waktu saya baru masuk SD jemaat Tuhan, saya basic di rumah, mulai dari usia sampai SD itu belum pernah pegang sapu lidi untuk membersihkan rumah, sehingga waktu masuk SD ada peraturan dari guru, namanya sekolah impres. Biasa begitu guru melibatkan anak-anak untuk ambil bagian dalam kebersihan kelas. Jadi dijadwalkan saudara sekalian, saya dijadwalkan, semua anak-anak dijadwalkan 1 minggu 1 kali piket pembersihan kelas saudara. Nah saudara, menariknya karena jam 7 masuk sekolah, jarak rumah saya dengan sekolah itu tidak terlalu jauh, sekitar 400 ke 500 meter. Jadi biasa mama saya itu pagi-pagi jam 5:30, karena abjad huruf pertama nama saya R, saya biasa dapat jadwal antara Kamis atau Jumat. Ya, jadi dibagi berdasarkan abjad. Mama saya biasa mengantarkan saya itu 5:30 ke sekolah untuk membersihkan kelas bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 5-6 anak dibagi dalam satu kelompok. Walaupun kelasnya itu dari keramik atau juga dari lantai semen, tetapi sapu yang disiapkan oleh guru itu adalah sapu lidi, bukan sapu ijuk gitu ya, sapu lidi gitu. Jadi kami diwajibkan anak-anak yang kecil ini membersihkan kelas. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua kelompok di hari itu. Mulai mengambil sapu yang disimpan oleh guru di lemari tempat penyimpanan, dan dengan polosnya ikatan satu sapu itu saya keluarin, kemudian saya bagi menjadi 5.
Ya, 1 ikat seuntel ini saya keluarin, saya bagi. Jadi 5 saya kasih ke teman-teman saya berlima. Nah, 5 bagian ini akhirnya kami berlima, hanya seuntel gini ya Bapak Ibu ya, tidak segini ya. Kalau segini 5 berarti lumayan banyak. Ini seuntelnya cuma segini. Saya bagi 5, saya kasih. Nah, orang tua karena ada penjaga sekolah, pengawas sekolah, penjaga sekolah, biasanya dia memantau. Nah, akan diperhatikan guru. Orang tua tidak ntar di luar saja. Kemudian saudara sekalian, kami 5 anak yang kecil-kecil ini membersihkan kelas. Lama waktunya, orang tua tunggu nggak kunjung-kunjung selesai. Ke sekolah ketika pergi, buka pintu, nengok dia tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Tumpukan kertas, tumpukan serpihan kapur tulis, belum juga beres saudara sekalian. Masih di tempat-tempat situ saja, nyapunya masih situ, gimana mau lari kotorannya. Karena yang dipegang hanya seuprit gini saudara sekalian. Jadi kotorannya nggak lari gitu. Kemudian barulah dikasih tahu, dikasih sapu, dibuka, dikasih sapu, diambil sapu yang utuh, 1 orang 1 anak, 1 anak 1 sapu. Baru mulai dibersihin, dibantu orang tua kami, selesai. Nah saudara, ketika mengingat pengalaman ini, saya memikirkan juga seperti firman Tuhan bahwa demikian juga keberadaan kita sebagai orang-orang beriman di dalam satu kesatuan tubuh Kristus di dalam bergereja. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan dengan porsi masing-masing sebagai jemaat, sebagai penata layan dengan tanggung jawab masing-masing dalam rumah Tuhan. Tetapi kita juga tidak mampu melakukan bagian tanggung jawab itu seorang diri kalau kita mengandalkan kemauan, kekuatan, kelebihan kita masing-masing. Seperti halnya anak-anak kecil dalam kelompok tadi yang menjalankan tanggung jawab mengandalkan sapu lidi seikat kecil ini yang tidak bisa membereskan pekerjaan tanggung jawabnya dengan baik. Kita pun demikian. Kalau sapu lidi itu digambarkan seperti kita adalah komunitas bergereja yang akan mampu menyelesaikan beragam tanggung jawab bergereja di rumah Tuhan. Ketika kita bersatu, kita bersehati, kita bersepadanan, menjalankan semua itu dengan baik, maka kita akan terarah kepada kehidupan bergereja yang menyelesaikan banyak karya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dengan baik juga. Nah saudara, ini menjadi bagian yang baik bagi saya dan saudara untuk melihat ada panggilan gereja di dalam menjaga satu keutuhan persekutuan yang baik di dalam rumah Tuhan. Panggilan itu bagi saya dan saudara adalah gereja harus menjalani panggilan persekutuan dan gereja yang mengikat anggotanya untuk terus ada, bertekun dalam doa, menjaga ikatan kesatuan sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus. Nah saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari hal ini saya dan saudara memperhatikan dengan jelas apa yang dicatat oleh seorang Lukas melalui kisah jemaat mula-mula dalam catatan kitab Kisah Para Rasul ini pun demikian. Sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang menjalani panggilan untuk menjaga persekutuan di dalam gereja Tuhan, kita harus mengerti ada beberapa catatan penting. 3 poin penting dari perikop ini yang menjadi pembelajaran iman bagi saya dan saudara untuk kita hidupi. Yang pertama saudara sekalian, mari sebagai gereja Tuhan kita menjaga ikatan persekutuan atau yang kita kenal sebagai diakoinonia. Ikatan persekutuan di dalam gereja Tuhan atau yang dikenal sebagai koinonia. Saudara memperhatikan ayatnya yang ke-32 saudara sekalian. Alkitab katakan pada bagian itu bahwa jemaat mula-mula mereka bersehati dan sejiwa. Mereka sehati dan mereka sejiwa di dalam menjalankan beragam tanggung jawab ini. Sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka bersama. Perkataan sejiwa ini saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus membawa saya dan saudara untuk melihat betapa indahnya pemaknaan koinonia ini di dalam kehidupan berjemaat sebagai gereja Tuhan, jemaat mula-mula. Sehati dan sejiwa ini memiliki makna yang begitu indah bahwa mereka itu membagi, di mana seseorang pun yang mempunyai apapun itu akan menjadi sesuatu hal yang akan menjadi milik kepunyaan bersama. Membagi di mana seseorang mempunyai dalam hal apa saja. Apa
apapun itu yang menjadi milik bersama, mereka membagi. Yang kedua, saudara sekalian, mungkin di atas bisa bantu saya ya, ini kurang lancar ya. Yang kedua, saudara sekalian, dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam hubungan yang kuat, mereka menjaga itu dengan begitu sangat indah. Penekanannya adalah pergaulan, persahabatan, dan hubungan yang kuat ini, mereka ikat sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Walaupun notabene mereka tidak ada hubungan biologis, tapi hubungan persahabatan yang sangat kuat ini terjalin di antara mereka. Mereka juga apa, saudara sekalian? Sebagai jemaat yang bersekutu koinonia, mereka satu di dalam doa, bertekun bersama. Mereka berkumpul bersama. Bahkan bukan hanya tentang mereka bersama memperhatikan kebutuhan secara materi, finansial antara satu jemaat dengan yang lainnya yang memiliki pergumulan kekurangan. Tetapi mereka juga memperhatikan dalam segala hal. Kesatuan mereka itu terlihat, saudara sekalian, begitu sangat indahnya melalui keakraban, saling memberi masukan, saling memberi perhatian, saling menopang jika yang satu tidak memahami hal tertentu, saling memberi dukungan dan topangan satu dengan yang lain. Mereka mengikut sertakan tanpa terkecuali, saudara sekalian, terlibat aktif satu dengan yang lain, mengikat ikatan persekutuan fellowship itu dengan begitu sangat indah. Bahkan mereka juga apa? Sharing tentang hidup mereka, saudara sekalian, berbagi, saudara sekalian. Kebersamaan yang mereka miliki mereka jaga dengan utuh. Komunitas yang mereka miliki itu mereka jaga dengan utuh. Pergaulan, persahabatan, keikutsertaan di dalam hubungan yang kuat itu mereka jaga dengan begitu sangat indahnya. Bahkan yang begitu lebih indahnya lagi, saudara sekalian, dalam hal apapun yang mereka lakukan, mereka menjalani semuanya itu berdasarkan kepekaan natural tanpa dibuat-buat. Memiliki kepekaan yang natural, apa adanya. Sesama anggota tampil apa adanya tanpa dibuat-buat. Bahkan kalau di antara jemaat ada yang mengalami musibah, kecelakaan, yang satu tidak memikirkan bahwa apakah nanti ketika saya memberi bantuan kepada dia, diri saya akan kekurangan, saya dan keluarga saya tidak mampu. Tanpa ada pikiran panjang, langsung spontan dengan kepekaan secara natural melakukan itu. Karena mereka menganggap satu kesatuan, satu akan menopang dengan yang lain. Saudara, begitu indah ikatan koinonia yang Tuhan izinkan terjalin dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah, kalau saya dan saudara memperhatikan akan hal ini, tentu ini menjadi satu refleksi yang baik bagi saya dan saudara untuk memikirkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di masa kini. Apakah ikatan koinonia itu sebagai salah satu 3 tugas gereja, ya, koinonia persekutuan, salah satu 3 tugas utama gereja. Apakah sampai detik ini masih kita hidupi sebagai karakteristik gereja yang mempertahankan persekutuan yang indah itu di dalam bergereja? Saudara, kalau memperhatikan kehidupan bergereja di masa kini, rasanya sudah cukup tergeser dari karakteristik jemaat mula-mula yang menjaga ikatan koinonia ini. Kenapa demikian, saudara? Hal konkret, saudara sekalian, hal sederhana. Berapa banyak di antara kita yang bisa tetap peka dengan sesama anggota yang lain ketika ada anggota sesama kita yang lain ada di dalam kondisi yang sulit? Berapa banyak di antara kita yang ketika kita melihat ada kekurangan tertentu dari anggota satu dengan yang lain, kita punya inisiatif untuk membagikan, sharing, menuntun, membagikan untuk menambah pengetahuan supaya sama-sama memiliki keseimbangan yang baik dalam pengetahuan yang baik bersama. Atau justru sebaliknya, saudara sekalian, saya khawatirkan, saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang justru ketika kita mendapat masukan, kita mendapat usulan, kita mendapat tanggapan tertentu dari orang-orang tertentu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita justru berbalik dan mengatakan seperti ini. Waduh, lu saja ngomong tapi hidup lu gitu-gitu saja. Emang apa yang bisa diteladani dari hidup lu? Kita seakan memasang tembok itu sehingga anggota tubuh Kristus yang lainnya tidak dapat benar-benar masuk di dalam kehidupan kita. Kita eksklusif dalam konsep hidup yang kita bangun. Misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan.
untuk mau sesama rekan seiman berkunjung, membangun relasi yang baik, dekat, besuk ke rumah sesama anggota yang lain, pasti akan ada banyak alasan, akan berkata, aduh gua gak bisa ya, maaf ya, rumah gua gak bisa terima tamu. Alasan itu mungkin alasan klise saudara sekalian, tapi biasanya makna yang terselubung adalah, ngapain masuk dalam kehidupan pribadi gua, ngapain lu mau otak-atik kehidupan rumah tangga dan pribadi gua. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, bertolak belakang sekali dengan apa yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula dengan gaya koinonia ini. Ikatan yang begitu indah, sehati sejiwa yang mereka lakukan dalam kehidupan berjemaat ini menjadi tanda pengingat bagi saya dan saudara sebagai gereja di masa kini juga. Ini menjadi bagian terpenting bagaimana kita meresponi ini, menghidupi itu. Alangkah indahnya saudara sekalian jika gereja Tuhan dihidupi oleh orang-orang dengan karakter iman yang dewasa, memperhatikan dengan peka, peduli dengan peka kepada sesama jemaat Tuhan yang lain. Saudara, ini poin pertama, kita belajar dari hal ini. Yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Lukas mencatat juga pada bagian ini, saya dan saudara memperhatikan di ayatnya yang ke-33. Ada sebuah panggilan yang Tuhan mau bagi saya dan saudara di dalam kehidupan bergereja. Panggilan untuk hidup bertekun di dalam doa. Kalau saudara memperhatikan ayatnya yang ke-33, Alkitab katakan di situ mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara memahami akan teks ini, bagian ini, kita tidak mungkin lepas dari perikop dan narasi sebelumnya. Kalau saudara memperhatikan pada kisah para rasul di awal-awal, bagaimana pencurahan Roh Kudus diberikan, jemaat dipersiapkan untuk memiliki hubungan yang teguh, menerima akan siapa sosok Allah pribadi, Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Kemudian ada momentum yang berharga, saudara perhatikan di ayat 23 sampai 31. Ada momentum yang berharga, jemaat Tuhan membangun satu ikatan persekutuan yang begitu dalam kehidupan doa mereka. Satu intimasi yang mereka bangun sampai Alkitab katakan kalau saudara perhatikan di ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ada kuasa Tuhan yang mereka alami. Ada pertolongan Tuhan yang mereka alami ketika mereka berkomitmen, bersekutu, berdoa dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi, gaya hidup jemaat mula-mula ini menjadi satu panggilan yang utuh bagi gereja. Kehidupan doa di dalam pelayanan gereja adalah pusat pergerakan pelayanan gereja. Pelayanan gereja tidak mampu berjalan dengan maksimal kalau kehidupan doa di dalam bergereja pun terhambat. Maka ini menjadi hal yang penting, saudara sekalian. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mau menyinggung pribadi siapa di antara saudara. Tetapi izinkan sebagai hamba Tuhan saya berkata, saya cukup sedih saudara sekalian melihat, menyimak, menyaksikan kehadiran jemaat Tuhan untuk ada di dalam persekutuan doa di gereja kita. Baik hari Rabu, baik hari Sabtu pagi. Saya cukup sedih. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya bertanya, Tuhan apa yang salah dengan konsep pelayanan doa yang dibangun di dalam gereja Tuhan? Sehingga rasanya semangat untuk berdoa itu begitu sangat minim. Saudara ingat baik-baik, berdoa adalah pusar pergerakan pelayanan untuk Tuhan. Gereja bisa berkembang dengan baik karena ada lutut-lutut yang berdoa, hati yang tekun untuk berdoa. Itu gaya hidup gereja mula-mula yang dijalani. Bahkan sampai detik ini pun itu dituntut bagi gereja Tuhan di masa kini. Jadi kalau pelayanan dituntut mau ini mau itu, tetapi semangat di dalam berdoa saja tidak ada, apa yang mau kita capai saudara sekalian? Saya bersyukur kepada Tuhan, sampai detik ini saya punya orang-orang yang menopang saya sebagai hamba Tuhan di dalam berdoa. Mereka adalah orang-orang lansia yang secara struktural mereka tidak mampu lagi dan sanggup lagi menjalani kepemimpinan secara struktural. Mereka adalah orang-orang lansia yang secara kemampuan fisik mereka tidak mampu lagi bergerak, gesit dan aktif untuk melayani. Tetapi setiap pagi saya selalu dinotif mereka berdoa untuk saya. Saudara, saya menyadari
sebagai hamba Tuhan kadang saya lupa mendoakan mereka. Tetapi pelayanan saya dari waktu ke waktu, ada orang-orang yang setia, termasuk mama saya. Ada lutut-lutut yang setia, yang memasang hatinya di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara, ini panggilan saya dan saudara bagi gereja Tuhan. Gereja tidak akan berjalan dengan baik kalau jemaat enggan, acuh tak acuh memiliki kehidupan berdoa untuk gereja Tuhan. Sekali lagi, mohon Tuhan menolong kita untuk kita menghidupi akan hal ini. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan mula-mula menjadi teladan pasti yang harus terus-menerus dihidupi oleh kita. Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, ada panggilan yang baik bagi saya dan saudara melalui perikop ini. Panggilan untuk saling memberi dan berbagi. Panggilan untuk saling memberi dan berbagi. Diakonia. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh para rasul kepada jemaat mula-mula ini terlihat dengan begitu sangat jelas. Alkitab katakan dalam narasi ini begitu sangat indah, bahwa mereka sungguh-sungguh bersehati. Mereka sungguh-sungguh membangun hubungan yang penuh kasih. Dan inilah gambaran gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sehat adalah gereja yang sungguh-sungguh dalam upaya membangun hubungan yang penuh kasih. Membangun hubungan yang penuh kasih dan penuh kepedulian antara anggota dalam komunitas yang mereka layani. Pelayanan diakonia adalah pelayanan yang penting di dalam bergereja. Saya teringat waktu lampau awal-awal masuk sebagai hamba Tuhan full time dalam pelayanan gereja. Saya cukup kebingungan membedakan antara pelayanan diakonia dan pelayanan misi. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan irama pelayanan yang membuat saya terbiasa dalam melayani, akhirnya saya menyadari pelayanan diakonia menjadi satu sentral pelayanan yang baik untuk orang-orang yang bergumul di dalam pergumulan tertentu merasakan kehadiran Kristus melalui gereja dengan bukti nyata. Ini panggilan gereja yang harus kita tetap lakukan. Bukti nyata kehadiran Kristus melalui kehadiran gereja di tengah jemaat Tuhan. Saudara, tapi ini juga bukan berarti saya harus meluruskan saudara sekalian. Ini juga bukan berarti bahwa ketika saya dan saudara yang masuk di dalam kriteria sebagai sasaran di dalam penerima pelayanan diakonia, akhirnya mengkondisikan dirinya sebagai orang yang pantas, layak untuk menerimanya. Saudara ingat poin pertama tadi. Karakteristik jemaat mula-mula. Mereka tampil natural, apa adanya, tanpa dibuat-buat. Tampil natural, apa adanya, tanpa dibuat-buat. Sehingga sasaran pelayanan diakonia yang diberikan oleh para rasul pun akhirnya tidak menimbulkan batu sandungan. Karena semua komponen di dalam bergereja menyadari akan keberadaan dirinya, bahwa mereka ada, dipenuhi, tekun dalam iman mereka, di dalam kasih karunia Allah. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh gereja sungguh harus menyadari, gereja tidak mampu sepenuhnya memenuhi apapun itu yang menjadi target pelayanan diakonia. Harus ingat baik-baik. Tetapi gereja akan terus hadir, berupaya untuk menopang jemaat ketika jemaat ada di dalam pergumulan dan membutuhkan pelayanan diakonia. Ingat bagian jemaat supaya jangan disalahartikan. Sehingga akhirnya ada muncul isu, pertanyaan, oh kenapa gue lebih dapat sedikit, oh kok dia lebih dapat banyak. Membanding-bandingkan diri seakan-akan tidak puas menerima sesuatu. Sekali lagi, karakteristik jemaat yang menerima pelayanan diakonia pun, mereka tampil natural, apa adanya. Tampil tanpa harus menuntut dikasihani. Tampil apa adanya karena mereka tahu segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi di dalam kasih Kristus, mari kita belajar bersama menghidupi panggilan bergereja ini.
secara khusus 2 tugas utama gereja yang hari ini kita belajar dari penulisan seorang Lukas melalui kitab Kisah Para Rasul ini. Baik koinonia, baik diakonia, terkait marturia, hari ini saya tidak bahas karena tidak dibahas secara jelas pada perikop ini. Tetapi ada pergumulan yang begitu sangat indah bagi saya dan saudara untuk bagaimana menghidupi akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, apa yang menjadi bagian saya dan saudara? Pertanyaannya bagi saya dan saudara sekarang adalah, apa yang dapat kita renungkan untuk kita hidupi dalam kehidupan bergereja kita di masa kini? Mari kita pelajari bersama dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ada elemen-elemen penting dari hubungan berkualitas yang Tuhan perkenankan dialami dalam kehidupan bergereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah di masa kini. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita belajar meneladani keaslian, menegaskan kepada orang lain. Keaslian kita tampil natural, apa adanya, berbagi kasih, peduli satu dengan yang lain, dengan sesama jemaat yang lain, tanpa ada embel, baik kita yang menerima atau kita yang memberi, bukan hanya terkait hal materi, tetapi dalam segala aspek hidup yang lain, pendampingan, pengajaran, dan lain-lain. Kita meneladani dengan dasar tampil natural apa adanya tanpa ada embel-embel tuntutan dan dibuat-buat. Dalam kehidupan berjemaat, sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri ketika jemaat Tuhan bisa bergandengan tangan, tampil apa adanya. Kadang-kadang kan kita di gereja berbeda dengan kita di rumah, bukan? Harus diakui. Saya hamba Tuhan pun kadang-kadang mengoreksi diri saya pun demikian. Kita di dalam melayani bisa saja kita tampil berbeda. Kita di dalam hadapan jemaat yang lain bisa saja kita tampil berbeda. Nah, contoh kata Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa jadi ketika kita di rumah kita lagi konflik. Tetapi ketika masuk di ruang ibadah itu, ketika kita berpapasan muka orang dengan orang, mungkin pasangan kita akan menyenggol. Senyum dong, akhirnya terpaksa kita senyumin. Kita tidak tampil meneladani keaslian apa adanya. Tapi saudara, mari kita teladani firman Tuhan ini, tampil apa adanya. Kalau kita mau berbagi dalam pergumulan kita kepada jemaat yang lain, karena kita percaya semua yang kita hadirkan dalam gereja Tuhan berdasarkan keaslian kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar berbagi hidup satu dengan yang lain. Peduli satu dengan yang lain. Apa yang saudara mau tanamkan? Kadang-kadang orang berpikir bahwa tentang berbagi hanya fokus kepada hal materi, saudara sekalian. Fokus hanya kepada hal finansial, saudara sekalian. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang ilfil. Oh, dia dekati saya tujuannya apa? Mau apa dia dekati saya? Kalau saudara dan saya masih memiliki konsep berpikir seperti itu, kita belajar dari teladan beriman jemaat mula-mula. Berbagi hidup itu adalah hal yang paling berharga dibandingkan dengan hal materi. Di saat saudara seiman kita ada dalam pergumulan tertentu, kita hadir dengan keaslian, dengan kemurnian hati kita, menolong dia, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, bahkan mungkin memberikan nasihat, topangan, doa bagi saudara seiman kita. Kita peduli satu dengan yang lain. Oh saudaraku, kalau jemaat mula-mula mereka spontan dalam melakukan apapun itu, maka mari kita hidupi ini. Beberapa waktu lalu peristiwa yang terjadi di sekeliling gereja kita, bencana yang terjadi di sekeliling gereja kita, saya sangat mengapresiasi jemaat-jemaat Tuhan yang sangat peka dan peduli dengan kondisi pergumulan jemaat satu dengan yang lain. Kepedulian yang lahir tanpa dibuat-buat, topangan dukungan yang diberikan tanpa dibuat-buat. Itulah yang Tuhan mau terus-menerus selalu kita hidupi dalam perjalanan bergereja. Siapapun itu jemaat, ketika ada dalam tekanan pergumulan, kita peduli satu dengan yang lain. Mari kita menjadi jemaat yang memiliki komunikasi yang terbuka, saudara sekalian. Saudara dan saya memperhatikan akan bagian ini. Alkitab katakan pada bagian ini bahwa setiap relasi yang dibangun di dalam jemaat Tuhan begitu sangat harmonis, hangat, indah. Karena komunikasi yang dijalin adalah komunikasi yang terbuka. Saudara, sejauh mana kita menghidupi akan hal ini di dalam kehidupan berjemaat? Kadang-kadang saudara sekalian, pemicu konflik di dalam bergereja
adalah kita suka menyimpan informasi di belakang, kemudian kita membuat isu tersendiri di belakang tanpa kita membukakan menjadi komunikasi yang terbuka antara satu dengan yang lain. Sehingga itu yang menjadi pemicu bagaimana gejolak-gejolak tertentu di dalam gereja terus berjalan. Saya dan saudara diingatkan, ayo kita komunikasi yang terbuka. Ayo kita pandang sesama rekan seiman kita sebagai orang-orang yang satu dalam tubuh Kristus yang harus kita jaga satu dengan yang lain. Kita memiliki resolusi konflik, saudara sekalian. Kalau saudara bergumul ada hal-hal tertentu di dalam gereja ini, apa yang menjadi resolusi saudara untuk penyelesaiannya? Apa yang menjadi resolusi saudara untuk menjadi penyelesaiannya? Kadang-kadang kita berpikir itu hanya tanggung jawab hamba Tuhan. Biar hamba Tuhan yang urus semuanya. Oh saudara, ingat baik-baik. Lihat teladan jemaat mula-mula. Seluruh jemaat tanpa terkecuali memiliki beban, perhatian, dukungan untuk kemajuan gereja mula-mula. Tanggung jawab ini tanggung jawab saya dan saudara. Resolusi kita untuk mengubah satu konflik, untuk mendatangkan damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar kita di tahun ini, gereja adalah rumah kita bersama. Sejauh mana kita telah menghidupi tema besar ini? Sejauh mana kita melihat saudara seiman kita di dalam bergereja adalah satu kesatuan tubuh Kristus? Atau jangan sampai tampaknya kita senyum di depan, tetapi hati kita masih berkecamuk dengan beragam penolakan, perasaan-perasaan tertentu yang membuat kita sendiri terus terjerumus di dalam konflik itu. Saudara, bagaimana mungkin satu resolusi dari konflik bisa berjalan tanpa ada pengampunan? Maka kita butuh pengampunan. Kadang-kadang orang berpikir, saudara sekalian, terkait poin pengampunan ini, saudara. Kadang-kadang orang berpikir, saudara sekalian, mengampuni itu berarti kita membereskan supaya kita sendiri lepas dari penyakitnya, saudara. Lepas dari penyakitnya. Saudara, kalau semua orang berpikir dengan cara berpikir seperti itu, saya kira teladan Yesus Kristus belum sesungguhnya dialami. Pengampunan dilepas, bukan hanya tujuan khusus orang Kristen, anak-anak Tuhan, dengar. Pengampunan diberikan bukan hanya tujuannya terfokus untuk diri kita sendiri sehat. Tetapi pengampunan kita berikan karena kita melihat tidak ada alasan kita tidak mengampuni. Karena Yesus Kristus sudah melakukan itu. Kalau Yesus Kristus mengatakan saya mengampuni dia supaya saya nggak penyakit. Tidak ada karya penyaliban di atas kayu salib. Tidak ada karya penyaliban di atas kayu salib. Karena fokusnya kepada kepribadiannya sebagai manusia. Pengampunan yang diberikan karena kita melihat kepada nilai kekekalan, teladan Allah, tuntutan Allah kepada saya dan saudara untuk melakukannya. Ada penyembuhan, saudara sekalian. Tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada penyembuhan kalau tidak ada pengampunan. Tidak akan ada penyembuhan kalau tidak ada pengampunan. Saudara, kalau hidup kita dengan Tuhan beres, hidup kita dengan Tuhan terselesaikan dengan baik. Hati kita dengan Tuhan terselesaikan dengan baik. Kita akan melihat apapun itu tantangan di dalam relasi, dalam hubungan satu kesatuan tubuh Kristus adalah hubungan yang menuju kepada nilai kekekalan. Persoalan terberat dalam diri kita adalah kita terus menanggung beban diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi, kita sulit untuk menanggung beban sesama rekan seiman kita yang lain. Bebannya hanya di diri kita, gua susah, gak bisa. Mau sampai kapanpun gua orangnya gini, gak bisa. Pokoknya sampai kapanpun beban itu hanya kita yang tanggung. Saudara, ini elemen penting yang harus kita jaga di dalam hidup yang berkualitas sebagai satu kesatuan gereja Tuhan sebagai keluarga Allah. Saya tutup dengan apa yang menjadi teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, standarnya sangat tinggi. Standarnya sangat tinggi.
Tetapi inilah panggilan Tuhan bagi saya dan saudara sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di dalam bergereja. Seperti tema pada hari ini. Kita membangun bersama tubuh Tuhan. Menguatkan iman sesama rekan seiman kita di dalam gereja Tuhan. Ketika kita menyadari sungguh panggilan kita sebagai panggilan koinonia. Panggilan kita untuk selalu tekun dengan Tuhan. Panggilan kita untuk selalu memberikan dampak kasih itu kepada orang lain. Dengan terlebih dahulu kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta musik pengiring kita dengan lagu Selidiki Aku, sembari kita secara pribadi